Anak-anakku kelas 4 semuanya yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, my body healthy, positive thinking, keep our spirit, Allahu Akbar, yes. Oke, anak-anak sudah siap belajar PAI kan? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Untuk belajar PAI sekarang bersama Ustadz Adi dengan materi Surah Al-Falaq. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah barusan anak-anak sudah bisa melihat atau mendengarkan bacaan surah Al-Falaq yang Ustadz Adi sampaikan tadi. Mendengarkan bacaan surah Al-Falaq yang Ustadz Adi sampaikan tadi. Nah, sekarang mari kita simak ya. Bisa dilihat buku LKS-nya di halaman. Nah, di situ disampaikan ini tentang hukum tajwid dan cara pelafalannya. Ya. Yang pertama, pada kata qul a'udzu. Ayat pertama huruf A berharokat dhammah dibaca dengan panjang 2 ketukan karena diikuti dengan waw sukun. Hukum tajwidnya disebut mad tabi'i. Nah, hal ini juga berlaku pada kata-kata ma, go, idza, fi, ha yang terdapat dalam ayat-ayat berikutnya. Contoh, huruf ma dapat di ayat kedua. Min syarri ma. Kemudian go yang terdapat di ayat ketiga. Wa min syarri go. Kemudian idza yang di ayat ketiga. Ghasiqin idza. Kemudian fi yang terdapat di ayat keempat, naffasati fi. Yang terakhir ha yang terdapat di ayat kelima, wa min syarri hasidin. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada kata birobbi ayat huruf dibaca ganda
karena barokat tasdid. Nah, aturan ini juga berlaku pada kata-kata syarri, nafasati yang terdapat dalam ayat kedua sampai kelima. Ustaz kasih contoh. Min syarri wa min syarri wa min syarrin naffasati wa min syarri. Nah, itu contoh huruf yang berharokat tasydid. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya adalah pada kata al-falaq, qaf ya, maksudnya diwakofkan. Hal ini juga berlaku pada ayat-ayat selanjutnya. Bi rabbil falaq ma khalaq, ya, diwakofkan. Kemudian anak-anak perlu bisa membedakan pelafalan huruf sya dan sa. Ya. Contoh di ayat kedua, min syarri rusya. Nah, kemudian yang huruf sa ada di ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sya dan sa. Oke? Kemudian yang selanjutnya adalah anak-anak memperhatikan cara membaca huruf sa yang terdapat dalam ayat ketiga dengan merapatkan ujung lidah dengan gigi atas. Sa. Ya. Ustadz kasih contoh. Disimak, dilihat ayat ketiga. Huruf sa. Oh maaf, ayat keempat ya, bisa dilihat. Wa min syarrin naffasati. Naffasati. Huruf sa. Ya. Harus bisa membedakan huruf sa dan sya dan sa. Oke? Kemudian yang terakhir adalah huruf za. Za itu pelafalannya terdapat pada ujung lidah. Terdapat di ayat 1, ayat ketiga, dan ayat ke-5. Ustaz kasih contoh di ayat yang ketiga ya. Bisa dilihat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza waqab. Za ya. Pelafalannya pada ujung lidah. Anak-anakku yang solih dan solihah, demikian ya materi hukum tajwid dan cara pelafalannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak, dan Ustadz minta maaf jika ada kesalahan dalam pelafalannya ya. Kita sama-sama belajar. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah. Kemudian untuk tugas anak-anak di rumah ya, Ustadz sudah yakin kalau anak-anak itu sudah bisa membaca dan sudah hafal surah Al-Falaq. Nah, untuk tugas yang dikumpulkan atau disetorkan ke Ustadz tadi adalah yang pertama menulis surah Al-Falaq ya di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke Ustadz tadi. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah menghafalkan surah Falaq ya di video dan dikirim juga ke Ustadz tadi. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan, dan mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan lancar. Amin ya robbal alamin. Demikian, terima kasih. Anak-anakku yang solih dan solihah,
Sekarang kita akan belajar tentang isi kandungan surah Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berlindung kepada Tuhan yang Maha menguasai waktu subuh. Quran surah Al-Falaq menceritakan macam-macam kejahatan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, adapun macam-macam kejahatan yang ada di ayat pertama dan kedua adalah kejahatan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluknya. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita untuk berdoa berlindung dari makhluk jahat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya, aku berlindung dengan menyebut kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari segala kejahatan dan apa yang telah diciptakannya. Anak-anakku yang solih, solihah. Kemudian di ayat ketiga, di situ ada kejahatan malam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan ketika hari sudah malam. Nah, untuk ayat keempat ada kejahatan tukang sihir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan para penyihir. Kemudian ayat kelima, ayat yang terakhir, di situ ada kejahatan orang yang dengki. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan orang-orang yang dengki. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk materi sudah Ustadz sampaikan semuanya. Kemudian untuk tugas PAI, yang pertama adalah menulis surah Al-Falaq. Ya. Tolong tulis surah Al-Falaq di buku tulis, kemudian di foto, kemudian dikirim ke Google Classroom. Kemudian yang kedua adalah menghafal surah Al-Falaq di video ya, kemudian dikirim ke Google Classroom. Demikian tugas yang Ustadz berikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik dan lancar. Demikian yang Ustadz bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.